Identitas kependudukan digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk menampilkan dokumen kependudukan. Juga menampilkan dokumen lain yang merupakan data balikan dari lembaga yang telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Pelayanan identitas kependudukan digital kemudian tidak serta-merta lagi menggeser pelayanan KTP secara fisik atau dokumen kependudukan secara fisik. Dia tetap berjalan secara bersamaan. Bagi penduduk yang tidak memiliki smartphone atau keterbatasan lain, tetap bisa diberikan dokumen kependudukan secara manual. Jumpa lagi bersama kita dalam podcast Diskominfo Menyapa. Saat ini telah hadir bersama kita di dalam ruang diskusi Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ibu Vera Nurimarna dan juga Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bapak Jemi Tiweri dalam tema diskusi kita digitalisasi pelayanan dokumen kependudukan. Ya, salam jumpa untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah mengambil waktu dalam podcast kali ini. Kita akan berdiskusi terkait dengan penerapan identitas kependudukan digital yang di hari kemarin tanggal 20 Februari telah di-launching oleh pemerintah daerah Maluku Barat Daya melalui Pak Bupati Maluku Barat Daya. Mungkin kepada Bapak dan Ibu kita akan berdiskusi seputaran terkait dengan digitalisasi pelayanan dokumen kependudukan ini. Mungkin ada banyak hal yang nanti kita bincangkan di saat ini dan oleh karena itu untuk membuka diskusi ini saya berikan kesempatan pertama untuk Ibu Vera Nurimarna selaku Sekretaris Dinas mungkin bisa menjelaskan apa itu identitas kependudukan digital dan juga dalam penerapannya di Kabupaten Maluku Barat Daya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Identitas kependudukan digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk menampilkan dokumen kependudukan. Juga menampilkan dokumen lain yang merupakan data balikan dari lembaga yang telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Dan untuk penerapan di Kabupaten Maluku Barat Daya secara umum bahwa diawali dengan launching yang baru dilakukan hari Senin kemarin tanggal 20, tetapi untuk penerapan awal itu sudah dilakukan bagi ASN di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan arahan Dirjen Dukcapil. Ya, Ibu, penting sekali untuk bisa masyarakat mengetahui terkait dengan IKD atau identitas kependudukan digital, seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat di Maluku Barat Daya ini? Ya, kalau manfaat IKD secara umum yaitu memberikan ruang yang mudah bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan publik. Untuk di Kabupaten Maluku Barat Daya ini memang kita baru memulai menerapkan untuk masyarakat umum setelah launching yang dilakukan oleh Pak Bupati, dan secara bertahap kita akan melakukan pendaftaran bahwa bagi penduduk yang telah melakukan perekaman EKTP ataupun sudah memiliki KTP elektronik itu memang wajib untuk mendaftarkan diri karena mereka menjadi target kita terhadap pencapaian IKD ini. Nah, itu yang nanti kita lakukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan soal pemanfaatannya bagi pelayanan publik yang ada di atau lembaga yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya memang belum diterapkan karena masyarakat belum sepenuhnya memiliki identitas digital itu. Tetapi pada saat launching kemarin, kenapa kami juga mengundang lembaga-lembaga yang melakukan pelayanan publik untuk memperkenalkan bahwa masyarakat harus dilayani jika datang
hanya membawa identitas digital karena kekuatan hukumnya sama dengan KTP elektronik blanko. Ya, terima kasih. Mungkin untuk Pak Jemi yang juga punya tanggung jawab secara teknis dalam mendukung program ini, sejauh ini apakah sudah ada pemetaan terkait juga dengan masalah-masalah atau kendala-kendala di lapangan? Apakah juga terkait dengan keterbatasan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, tetapi juga keterbatasan keluarga-keluarga atau penduduk yang harus memiliki smartphone atau handphone Android itu? Apakah juga itu sudah dipetakan menjadi kendala tersendiri di Dukcapil? Ya baik, terima kasih Pak Martin. Pelayanan identitas kependudukan digital kemudian tidak serta-merta menggeser pelayanan KTP secara fisik, dokumen kependudukan secara fisik. Dia tetap berjalan secara bersamaan. Bagi penduduk yang tidak memiliki smartphone atau keterbatasan lain, tetap bisa diberikan dokumen kependudukan secara manual. Memang kemudian haruslah diakui bahwa tidak semua penduduk memiliki smartphone, kalaupun ada mungkin keterbatasan jaringan internet, tidak memiliki paket data dan lain-lain, itu tetap menjadi hal yang diperhitungkan dalam pelayanan dinas kependudukan digital. Karena itu dinas kependudukan tidak lalu kemudian memaksa semua penduduk wajib berintegrasi dari dokumen kependudukan manual ke digital. Ya, itu artinya kalau kita sudah punya KTP elektronik, itu tetap masih digunakan. Iya, tetap masih digunakan. KTP fisik tetap masih digunakan. Bisa menggunakan keduanya sekaligus, bisa fisik saja, bisa digital saja, itu tidak masalah. Sepanjang yang bersangkutan telah melakukan perekaman digital, itu bisa mengakses identitas kependudukan digital. Ya, mungkin juga Pak Jadi bisa mungkin lebih teknis menjelaskan terkait dengan aplikasi ini. Apakah juga dia memiliki sistem keamanan yang akurat, yang konsisten, sehingga orang juga tidak lalu was-was apakah dengan menggunakan aplikasi ini ada data-data pribadi yang bisa saja disalahgunakan orang lain, misalnya karena handphone yang sudah di scan barcode-nya itu lalu berpindah tangan misalnya atau hilang misalnya. Iya. Kemudian kita melihat mulai dari pendaftaran identitas kependudukan digital. Itu pembuktian identitas itu dilakukan, memberikan penegasan bahwa memang penduduk yang bersangkutan itu benar sebagaimana yang diakui, lalu didaftarkan identitas kependudukan digitalnya. Nah, dalam melakukan pendaftaran itu autentikasi identitas itu diperlukan, itu scanning wajah untuk membuktikan bahwa benar-benar yang bersangkutan datanya seperti yang ada dalam identitas kependudukan. Itu juga sidik jari ke depan seperti itu. Lalu kemudian ada autorisasi identitas yang kemudian penduduk yang bersangkutan sendiri yang melakukan persetujuan terhadap penggunaan identitas kependudukan digital. Tapi memang untuk penggunaannya, kemudian untuk penggunaan segala akses yang dilakukan dalam aplikasi itu dia membutuhkan password. Jadi untuk masuk dalam aplikasi dia mesti membuka dengan paspor, untuk melihat setiap dokumen juga mesti memasukkan paspor. Untuk membagi dokumen kepada orang lain, dia sendiri juga yang mengakses atau membuka QR code untuk di-scanning oleh orang lain atas seizin yang bersangkutan. Dan karena itu memang penggunaan identitas kependudukan digital itu diharapkan dan memang diupayakan untuk aman digunakan oleh siapa saja. Orang lalu kemudian tidak khawatir identitasnya kemudian bocor ke orang lain dan sebagainya. Ya, itu berarti masyarakat atau penduduk kita tidak perlu ragu terkait dengan identitas-identitas kependudukan yang ada di aplikasi ini. Iya, betul. Masyarakat tidak perlu ragu terkait dengan itu, karena ketika handphonenya hilang, yang pertama dia punya paspor, orang lain tidak memiliki. Yang kedua, dia bisa melaporkan ke call center untuk memblokir identitas kependudukan digitalnya, sehingga di handphone yang hilang itu orang siapapun yang
mendapatkan handphone tidak bisa lagi membuka identitas kependudukan digital yang bersangkutan. Kalau dia secara sengaja memberikan handphone itu ke orang lain dan ingin menggunakan handphone yang baru, maka dia bisa menutup aplikasi di handphone yang lama dan membukanya di handphone yang baru. Itu bisa dilakukan. Selain itu, paspor yang ada itu bisa diganti oleh pengguna secara berkala. Kalau misalnya dia merasa ya mungkin paspor sudah diganti orang lain, setiap minggu setiap hari juga bisa diganti, itu tidak masalah. Waktunya untuk mengganti paspor terserah penduduk yang bersangkutan. Ya, baik Bapak Jamie ya. Mungkin Ibu Vera bisa juga menjelaskan, tadi sudah disinggung sedikit soal kendala-kendala, karena tentunya penerapan aplikasi ini mungkin saja punya target-target tersendiri dalam pencapaian jumlah penduduk yang mengakses. Apakah juga di Kabupaten Maluku Barat Daya, teristimewa di Dukcapil punya target, misalnya ada harus mencapai berapa ribu orang yang harus dapat mengakses aplikasi ini? Ya. Terima kasih. Berkaitan dengan target yang mendaftar identitas kependudukan digital, memang secara nasional itu setiap kabupaten kota harus mendaftar 25% dari jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman. Dengan jumlah penduduk kita yang telah melakukan perekaman sekitar 57.900 sekian, berarti kita harus bisa mendaftar 14.000 orang. Dan itu memang menjadi kendala sebenarnya untuk Dinas Dukcapil Kabupaten Maluku Barat Daya. Kenapa? Karena persebaran penduduk sesuai dengan letak geografis ini memang sangat sulit untuk menjangkau pulau-pulau yang dengan kondisi geografis seperti ini. Karena itu untuk tahap memulai untuk pencapaian target itu kita memulai untuk Kecamatan Pulau Muar, dan untuk saat ini kita fokuskan untuk seluruh ASN di pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Itu yang kita utamakan untuk saat ini, karena memang pegawai negeri atau ASN itu mereka seharusnya menjadi teladan, ya, dan mereka yang menjadi sasaran utama kita untuk mendukung pencapaian target. Dan untuk masyarakat di desa ke dusun, kita akan berusaha untuk melakukan pelayanan itu melalui inovasi dari Dukcapil, yaitu jemput bola, ya, pelayanan ke desa dusun itu akan kita lakukan, dan itu bisa lakukan pelayanan. Tetapi yang pasti yang akan kita lakukan adalah masyarakat yang memiliki smartphone, yang memiliki HP Android, karena aplikasi ini akan diunduh melalui HP, dan itu mereka harus punya HP. Jadi kalau masyarakat yang tidak punya HP ya pasti tidak bisa dilayani. Dan juga harus di tempat itu harus memiliki jaringan internet yang bagus, karena untuk mengaksesnya itu kita harus mengakses data secara langsung, pelayanannya secara online. Ya, karena itu kita butuh jaringan internet yang tersedia dengan kapasitas yang bagus. Karena untuk mengakses data siap itu kita harus menggunakan providernya Telkom. Nah, itu yang memang menjadi kendala juga nanti bagi kita kalau kita ingin melakukan pendaftaran kepada masyarakat berkaitan dengan identitas kependudukan digital. Ya, Ibu mungkin terkait juga dengan target pencapaian, misalnya harus bisa mencapai 14.000 orang dari Dinas Dukcapil sendiri, tetap optimis untuk bisa mencapai angka itu. Ya, soal optimis, kita tetap optimis untuk melakukan pelayanan. Tetapi untuk mencapai target dalam jumlah seperti itu, memang yang tadi saya sampaikan bahwa tidak mudah untuk Dukcapil NDD, karena kita bukan daerah kontinental. Jadi untuk mencapai desa ke desa hanya dengan darat. Kita ini daerah yang geografisnya sangat sulit dan pulau-pulau. Jadi untuk mencapai daerah-daerah tersebut pun
tidak mudah karena kondisi alam juga sangat berpengaruh. Dan satu lagi yang tadi saya sampaikan bahwa berkaitan dengan ketersediaan internet, karena akses itu akan berjalan kalau internetnya bagus. Itu yang bisa kami sampaikan. Iya. Baik Ibu, mungkin Pak Jemi bisa teknis terkait dengan pelayanan KTP IKD ini. Apakah juga tersedia misalnya sumber daya manusia yang ada di Dinas Dukcapil sendiri, dan juga apakah masyarakat ini wajib kalau mau mengakses IKD ini harus datang ke Dukcapil? Itu kenapa sampai harus juga datang ke Dukcapil? Ya, untuk sumber daya manusia memang hari ini kita memiliki administrator database, ada 2 orang yang bertanggung jawab melakukan pelayanan pendaftaran identitas kependudukan digital. Ke depan tanggung jawab ini juga bisa dilakukan oleh front office. Kita ada beberapa front office, berarti dari sisi pendaftaran identitas kependudukan di dinas kependudukan itu tidak sulit, tidak masalah karena bisa diakses, dilakukan oleh beberapa petugas. Nah, lalu yang berikut, mengapa penduduk itu harus datang ke dinas kependudukan? Yang pertama memang QR code itu harus di-scan oleh pengguna Android yang mengakses aplikasi identitas kependudukan digital. QR code ini hanya dibuka di aplikasi SIR di dinas kependudukan digital, tidak ada di tempat lain. Yang berikut bahwa untuk pengenalan wajah itu dilakukan di hadapan petugas Dukcapil. Sehingga petugas yang melakukan pelayanan itu meyakini bahwa memang yang datang ini identitas yang dia isi itu memang sesuai dengan data diri yang bersangkutan. Jadi ada pengenalan wajah bagi penduduk yang telah melakukan perekaman KTP kan, sidik jarinya, wajahnya sudah diambil, sehingga untuk autentikasi dengan menggunakan foto wajah itu bisa dilakukan. Kalau itu sudah sesuai, QR code-nya sudah keluar, maka dia bisa melakukan scanning QR code. Nanti link untuk mengaktifasi identitas digitalnya itu masuk ke email yang bersangkutan. Harus juga mendaftar akun email? Iya, karena itu memang pada saat pendaftaran itu yang wajib diisi itu nomor induk kependudukan, nomor telepon, kemudian dari email yang aktif juga dimasukkan. Jangan sampai email yang dimasukkan itu email yang sudah tidak aktif lagi, ya pasti link verifikasinya tidak akan pernah masuk dan pasti aktivasi aplikasinya tidak bisa berjalan. Berarti itu juga salah satu kendala tersendiri Pak Jemi. Iya, memang untuk email ini kita masyarakat tidak mau bilang tidak familiar juga memang demikian. Tidak semua orang memiliki email yang aktif. Kita memang memiliki smartphone, tapi tidak semua orang mengingat pada saat menggunakan smartphone itu email apa yang digunakan pada saat mendaftarkan data-nya atau yang lain-lain. Karena itu penting sekali waktu pendaftaran masyarakat yang bersangkutan mengingat alamat email sehingga bisa dimasukkan pada saat pendaftaran IKD. Iya Pak Jemi, itu juga berarti kalau misalnya satu penduduk selain harus memiliki satu handphone juga harus memiliki satu akun email yang aktif. Mungkin itu yang perlu kita tanyakan sehingga tidak lalu menjadi perbincangan di publik terkait dengan penerapan IKD. Mungkin Ibu Vera mungkin juga bisa menjelaskan kepada kita terkait juga dengan waktu-waktu operasional, sehingga ketika masyarakat ingin hadir di Dukcapil itu sudah ada waktunya yang ditentukan sehingga masyarakat mudah terlayani di sana. Ya, untuk waktu pelayanan di Dinas Dukcapil itu dimulai dari untuk hari Senin sampai hari Kamis, dimulai dari jam 8 sampai jam 4 sore, dan untuk hari Jumat jam 8 sampai jam setengah 5. Itu sesuai dengan jam kantor. Tetapi tidak menutup ruang juga jika ada kebutuhan mendesak, Dukcapil tetap membantu untuk pelayanan. Selain yang tadi yang rencana untuk mendatangi jemput bola itu ya, ke desa-desa. Jadi
Dukcapil di luar jam kerja pun kalau memang ada kondisi yang mendesak yang membutuhkan pelayanan Dukcapil tetap melayani. Ya, mungkin itu yang perlu kita diskusikan. Juga terkait tadi sudah dibahas soal kendala-kendala itu, mungkin ada harapan untuk pemerintah daerah sendiri terkait juga dengan dukungan, misalnya sarana infrastruktur dasar, juga mungkin Dinas Kominfo untuk dalam penyiapan jaringan-jaringan internet di desa dusun itu. Ya, mungkin karena tadi disampaikan bahwa salah satu kendalanya juga adalah jaringan internet. Memang kami sangat berharap bahwa di setiap desa dusun itu memang punya ketersediaan itu. Dan terima kasih untuk Dinas Kominfo juga bahwa hampir di semua desa dusun sudah memiliki BTS dan itu sangat membantu masyarakat. Tapi kendalanya bahwa masyarakat juga harus punya perangkat yang sesuai dengan jaringan BTS itu, gitu, supaya dia bisa mengakses segala macam informasi. Dan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Dukcapil untuk penyebarluasan informasi tentang ini identitas kependudukan digital. Memang kita juga punya inovasi-inovasi, kita punya YouTube, punya Facebook, itu informasi juga kita sampaikan kepada masyarakat luas. Selain mungkin ada papan-papan iklan tentang informasi itu juga disampaikan, sehingga masyarakat juga punya keinginan untuk datang mendaftar. Karena perlu disampaikan bahwa identitas digital kependudukan ini sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Mungkin belum terasa saat ini ya di Kabupaten Maluku Barat Daya, tetapi pada waktunya itu memang sangat memudahkan. Kami berharap semua masyarakat yang punya persyaratan, memenuhi persyaratan itu bisa datang untuk mendaftar. Lalu berkaitan dengan kendala-kendala, kita memang untuk Dinas Dukcapil untuk perlengkapan atau peralatan, kalau misalnya kita jemput bola memang ada keterbatasannya ya. Kita masih punya hanya 2 perangkat yang bisa digunakan ketika kita melakukan tanggung jawab inovasi jebol pakaris itu. Nah, itu yang memang menjadi kendala karena kita tidak bisa dengan cepat melakukan pelayanan secara tersebar. Jadi kalau dengan perangkat yang tersedia cukup, itu pasti ketika staf atau tenaga yang ditugaskan untuk melakukan pendaftaran itu dia bisa bergerak dengan cepat ke beberapa titik. Tapi kalau dengan perangkat yang terbatas, otomatis kita memang tidak bisa cepat, dan itu juga berpengaruh pada capaian kita terhadap target pendaftaran IKD ini. Nah, itu yang memang bisa menjadi informasi bahwa bukan kita lambat dalam ini, tetapi memang salah satunya adalah perangkat kita yang masih terbatas. Ya, Ibu, terkait dengan IKD ini sendiri, apakah saat ini sudah bisa digunakan misalnya ketika orang-orang yang sudah datang ke Dinas Dukcapil itu, apakah sudah bisa digunakan misalnya di lembaga-lembaga publik, bisa di perbankan atau bisa di kebandaraan, itu sudah bisa digunakan atau belum saat ini? Sebenarnya sudah bisa, karena identitas kependudukan digital ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan KTP elektronik yang dicetak di belangko. Jadi di mana saja mereka memang harus dilayani, karena itu secara nasional penerapannya. Mungkin juga apa saja yang ada di dalam selain KTP sendiri atau kartu keluarga, tapi juga ada kartu-kartu apa saja juga yang sudah di-input masuk di dalam IKD ini? Kalau dalam aplikasi identitas kependudukan digital ini, yang dibaca bukan hanya dokumen kependudukan orang yang memiliki handphone itu, tetapi juga setiap dokumen lain dari lembaga-lembaga yang telah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Misalnya kita juga bisa mendapat informasi dokumen tentang COVID-19.
dokumen kita waktu vaksin itu ada di situ. Terus kita bisa sebagai ASN kita juga punya informasi dokumen karpet ada di situ. Ya, dokumen Kartu Indonesia Sehat ada di situ. Jadi setiap instansi atau lembaga yang dalam melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan dia memiliki data balikannya itu sudah bisa kita lihat, kita akses. Sampai kepada kartu pemilu itu ya? Iya, kartu pemilu juga bisa dilihat. Sudah tersedia di sana. Iya. Ya, baik. Mungkin juga kita dengan Pak Jemi terkait dengan pelayanan di Dukcapil sendiri. Ketika kalau misalnya masyarakat mengalami kendala, apakah juga ada saluran-saluran mungkin lewat media sosial atau call center yang bisa digunakan masyarakat dalam rangka untuk bisa melakukan diskusi atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan? Mungkin itu juga saluran itu tersedia. Iya, baik. Pak Hatim, memang di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Maluku Barat Daya sudah ada nomor WhatsApp pelayanan yang kita gunakan untuk pelayanan online. Iya. Jadi lewat nomor WhatsApp itu memang tidak hanya untuk pelayanan, tetapi juga bisa digunakan sebagai nomor pengaduan. Jadi kalau ada pengaduan terkait dengan pelayanan di Dukcapil bisa disampaikan lewat nomor WA yang ada. Dan nomor WA ini memang sudah dari tahun-tahun sebelumnya, sejak masa COVID itu kemudian kita meluncurkan pelayanan online dan banyak juga yang mengakses pelayanan lewat media online ini. Dan itu memang sangat penting dan baik di Kabupaten Maluku Barat Daya, apalagi kita wilayah kepulauan. Untuk menjangkau ibu kota kabupaten ke kantor untuk mendapatkan pelayanan itu bukan biaya yang kecil, karena dia mesti dari kampung datang ke kampung beberapa hari, bahkan bisa hitung bulan hanya untuk mengurus satu dokumen kependudukan. Harapan kami adalah bahwa penduduk tidak perlu jauh-jauh datang ke Dinas Dukcapil, cukup dari rumah mengajukan permohonan, kita proses dokumennya, lalu kemudian kita kirim kembali via WhatsApp. Dan bila ada kendala soal pelayanan administrasi kependudukan secara umum dan pelayanan pendaftaran KD secara khusus juga bisa dikonsultasikan lewat nomor WA yang lain. Oh iya, berarti sekarang juga Dukcapil itu terbuka untuk publik karena ada call center, ada nomor-nomor pengaduan yang bisa menjadi feedback dengan masyarakat. Iya, betul. Iya. Mungkin kita sudah hampir selesai dalam perbincangan kita saat ini. Paling terakhir mungkin kita bisa mendengar harapan-harapan dari kedua Bapak dan Ibu. Mungkin lebih awal untuk Ibu Vera, harapan untuk penerapan IKD sendiri apa untuk masyarakat, untuk pemerintah, untuk ASN itu seperti apa? Ya, harapan kita bahwa dengan IKD ini masyarakat akan lebih mudah mengakses seluruh pelayanan publik. Tetapi harapan kami juga bahwa masyarakat NBD menjadi masyarakat yang sadar tentang administrasi kependudukan. Karena dokumen kependudukan itu adalah dokumen yang sangat penting dan dokumen yang menjadi dasar dalam seluruh pelayanan. Karena itu masyarakat memang harus memiliki. Dan jika saat ini ada masyarakat yang belum memperbarui data-data atau elemen datanya tentang jika ada perubahan-perubahan, itu segeralah mengajukan pengusulan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga elemen datanya bisa berubah dan mereka bisa mengantongi atau memiliki dokumen dengan data yang terbaru. Iya. Ya. Mungkin untuk pemerintah sendiri dukungannya seperti Iya. Pemerintah sendiri kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah ya, terutama kepada Bapak Bupati untuk seluruh dukungan terhadap penerapan dokumen identitas kependudukan digital ini di Kabupaten Maluku Barat Daya. Dan dengan adanya launching yang dilakukan oleh Pak Bupati, kami juga sangat berharap bahwa semua organisasi perangkat daerah bisa membantu mendukung Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil untuk mencapai target-target yang memang secara nasional cukup besar buat kami dengan kondisi Kabupaten Maluku Barat Daya yang luas ini. Itu memang ini jadi harapan kami dukungan dari seluruh instansi pemerintah, terutama yang ada di lingkup pemerintah daerah itu sangat berarti buat kami Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil untuk dapat berhubungan dengan penerapan identitas kependudukan digital ini. Iya, baik, mungkin dari Pak Jemi harapannya mungkin kalau ada bisa diutarakan
Iya, baik, terima kasih. Banyak hal sudah disampaikan musik terkait dengan harapan dari kami di Dinas Kependudukan terkait dengan itu. Tentu semua penduduk wajib memiliki dokumen kependudukan yang tidak hanya lengkap tetapi juga benar. Ya, antara satu dokumen dengan dokumen lainnya datanya sama. Jangan sampai NIK di KTP berbeda dengan NIK di kartu keluarga ini. NIK di KTP sama dengan NIK di kartu keluarga. Nama di KTP sama dengan nama di kartu keluarga, sama dengan nama di akte kelahiran. Dan jangan sampai di KTP singkat, di akte lengkap, dan itu juga harus lengkap dan benar. Terhadap penyintas kependudukan digital, harapan kami tentu masyarakat yang memiliki fasilitas untuk saya paksa orang yang tidak memiliki fasilitas, yang memiliki fasilitas itu menggunakan identitas kependudukan digital. Jangan pernah ragu Bapak Ibu untuk menggunakan identitas kependudukan digital. Ini dokumen yang valid. Bukan berarti saya mau bilang bahwa dokumen yang manual tidak valid, tidak. Karena dokumen yang manual ini bisa dimiliki oleh orang itu lebih dari satu. Ada KTP tunggal, sebetulnya datanya tunggal, tetapi oleh karena tidak mengembalikan KTP lama, dan dia tidak memegang KTP Ambon, KTP Kupang, dan dia hanya memegang KTP lebih dari satu dengan alamat yang berbeda. Tapi dengan identitas kependudukan digital, ya sebagai alat verifikasi yang tentu bisa diyakini keabsahan dan kebenarannya karena dia langsung datang dari basis data kependudukan nasional. Itu berarti data dalam identitas kependudukan digital itu valid. Kalau dia punya KTP 3, itu tinggal bandingkan dengan IKD-nya. IKD alamat mana? Itu pasti data yang terbaru, terupdate. KTP yang tidak sesuai IKD itu tentu harus disingkirkan dan dimusnahkan. Karena itu jangan pernah ragu menggunakan identitas kependudukan digital. Ini aplikasi yang aman untuk bisa diakses siapa saja, tidak bisa dicuri datanya oleh orang lain tanpa seizin yang bersangkutan. Lembaga pelayanan publik pun jangan pernah ragu untuk menggunakannya sebagai syarat pelayanan, karena datanya tentu terupdate sekarang. Kita tidak perlu ragu bahwa apakah data yang muncul dalam IKD itu data baru atau data lama. Hari ini dia berubah data dan langsung berubah di IKD dan bisa dipakai oleh siapapun. Apalagi ketika kita tinggal di wilayah-wilayah yang jauh, tinggal kita mengajukan permohonan perubahan dari data via WhatsApp, lalu visi KTP kita tidak perlu terambil, tidak perlu tunggu dikirim. Ketika perubahan dari data dilakukan, maka langsung bisa diakses di IKD. Berarti memang harapan kami sih Bapak Ibu jangan pernah ragu untuk bisa menginstal aplikasi bahkan menggunakan IKD dalam pelayanan publik. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi untuk seluruh masyarakat Maluku Barat Daya, kami juga punya tanggung jawab yang sama untuk tetap menghimbau kita semua untuk dapat mendukung program ini, terutama dalam mengakses aplikasi IKD yang saat ini tersedia di Play Store. Ya. Semoga bisa mencapai target. Teman-teman di Dinas Dukcapil tetap semangat dan kita akan terus memberikan support, dan mungkin ini sudah jadi bagian dalam akhir dari perbincangan kita. Terima kasih, selamat sekali lagi kami sampaikan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam diskusi kali ini. Semoga memberi manfaat bagi masyarakat Maluku Barat Daya. Sama-sama kita ucapkan selamat pagi. Kalwedo. I've been dreaming, seeing it, a life worth living, seeing it, a